Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati dengan NIM H121161019. Di sini saya akan mempresentasikan seminar statistik kedua saya yang berjudul Perbandingan Bagan Kendali Generalized Variance dan Multivariate Exponentially Weighted Moving Variance dalam monitoring variabilitas proses. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Ernatri Herdiani MSI, Ibu Dr. Nurtiti Sunusi MSI, serta dosen penguji Ibu Detrandana Sirajang MSI, dan Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana membentuk bagan kendali generalized variance dan multivariate exponentially weighted moving variance atau MIV pada data produksi pipa RW di PTX. Yang kedua, bagaimana hasil perbandingan bagan kendali generalized variance dan multivariate exponentially weighted moving variance atau MIV. Tujuan penulisan memperoleh bagan kendali generalized variance dan multivariate exponentially weighted moving variance atau MMV pada data produksi pipa RW di PTX. Yang kedua, mendapatkan hasil perbandingan bagan kendali generalized variance dan MMV. Adapun hasil pembahasan yang didapatkan pada penelitian ini, yang pertama, bagan kendali MMV dan penerapan bagan kendali generalized variance dan MMV. Bagan kendali MMV dibentuk dari persamaan 4.1 dengan YT adalah taksiran perubahan rata-rata proses pada waktu ke T dari XT yang didefinisikan pada persamaan 4.2. Untuk mendeteksi perubahan matriks kovarian, terlebih dahulu didefinisikan X, X1 sampai XT transpose, dan YT, Y1 sampai YT transpose. Perubahan dalam matriks kovarians dapat diketahui dengan mendefinisikan suatu matriks C. Matriks C merupakan matriks diagonal berukuran T kali T dengan omega sebagai elemennya. Matriks ini menunjukkan suatu nilai pembobot dari Vt yang dapat dituliskan pada persamaan di bawah. Berdasarkan persamaan 4.1 dan 4.2, maka diperoleh persamaan baru pada persamaan 4.3 dan 4.4. Jika persamaan 4.2 dituliskan dalam bentuk matriks, maka diperoleh persamaan baru seperti pada persamaan 4.5, di mana IT merupakan matriks identitas berukuran T kali T dengan M adalah matriks segitiga bawah berukuran T kali T dengan lambda sebagai elemennya. Sebagai hasilnya didapatkan persamaan pada 4.6 dengan Q adalah matriks bujur sangkar dengan ukuran T kali T dapat dilihat pada persamaan 4.7. Selanjutnya, plot pada bagan kendali didapatkan dengan menggunakan persamaan 4.8 sehingga dapat diketahui trace Vt pada persamaan 4.9. Nilai variabel ke J pada persamaan 4.9 tidak dapat didefinisikan pada data karena indeks J berjalan sesuai dengan perhitungan matriks Q. Matriks Q diperoleh berdasarkan persamaan 4.7 yang perhitungannya berhubungan dengan nilai pembobot omega dan lambda yang sudah ditetapkan. Nilai variabel ke I dan ke K pada kelompok data didefinisikan sesuai dengan perhitungan matriks pengamatan X kali X transpose. Jika P sama dengan 1, nilai trace Vt akan sama dengan bagan kendali MMV. Sedangkan, jika P lebih besar dari 1, maka nilai ekspektasi trace Vt akan sama dengan persamaan 4.10. Begitu pula dengan var trace Vt-nya akan sama pada persamaan 4.11, maka diperoleh batas bagan kendali berdasarkan trace Vt diberikan pada persamaan 4.12. Karakteristik kualitas pipa RW fase 1 dapat dilihat pada tabel 4.1, di mana hasil yang didapatkan berdasarkan dari statistik deskriptif, nilai rata-rata berada dalam spesifikasi yang ditetapkan. Uji asumsi pengendalian kualitas pipa RW fase 1, di mana asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengendalian kualitas menggunakan bagan kendali multivariat adalah asumsi data berdistribusi normal multivariat dan asumsi data dependen. Yang pertama, uji distribusi normal multivariat fase 1, adapun hipotesis H0, data pipa RW fase 1 berdistribusi normal multivariat, H1, data pipa RW fase 1 tidak berdistribusi normal multivariat. Adapun statistik ujinya dan kriteria uji, H0 diterima jika lebih dari 50% nilai
jarak 0 bisa lebih kecil atau sama dengan nilai chi-square. Secara visual dapat dilihat pada gambar 4.1, di mana hasil menunjukkan bahwa nilai proporsi sebesar 0,5111 dengan nilai chi-square sebesar 2,37 diperoleh nilai proporsi sebesar 51%. Untuk data yang lebih besar dari chi-square table, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diputuskan H0 diterima. Uji independensi fase 1, di mana hipotesis H0 variabel tidak berkorelasi, H1 variabel saling berkorelasi. Adapun hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada lampiran 4 menunjukkan nilai chi-square sebesar 16,852 lebih besar dari nilai chi-square tabel diperoleh nilai 14,1563 sehingga dapat diputuskan tolak H0. Selanjutnya bagan kendali variabel proses multivariate fase 1. Analisis variabel fase 1 dilakukan dengan menggunakan bagan kendali general variance dan MV. Penerapan bagan kendali fase 1 bertujuan untuk menentukan batas kendali dengan memilih pembobot yang paling optimum, mendeteksi pergeseran variabel proses, produksi pipa RW. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah periode Januari sampai dengan Juni. Yang pertama, penerapan bagan kendali general variance fase 1 secara visual dapat dilihat pada gambar 4.2, di mana pada bagan kendali di samping menunjukkan batas kendali atas sebesar 5,613 dan garis tengahnya nilai determinan matriks varian kovarian sebesar 2,186. Penerapan bagan kendali MV fase 1 secara visual dapat dilihat pada gambar 4.3 dengan menggunakan pembobot 0,1 dan lambda 0,1. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui banyaknya data yang berada di luar batas kendali adalah 44 pengamatan yang didapatkan dari persamaan 4.9 sehingga dapat dilihat nilai batas kendali atas sebesar 7,9656 dan nilai BKB sebesar minus 3,1056. Nilai BKB yang bernilai negatif dianggap bernilai 0 karena merupakan nilai positif yang paling minimum, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabilitas proses belum terkendali secara statistik. Selanjutnya, pada gambar 4.2 dengan menggunakan omega 0,5 dan lambda 0,5 diperoleh nilai batas kendali atas sebesar 3,2724 dengan nilai BKB sebesar minus 1,7724. Batas kendali ini lebih sempit daripada batas kendali yang dihasilkan oleh pembobot sebelumnya. Dapat dilihat pada plot trace vitae yang bermula dari pengamatan kelima. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6, bagan kendali dengan pembobot omega 0,5 dan lambda 0,5. Terdapat 11 pengamatan yang berada di luar batas kendali atas. Namun, penilaian proses produksi dilihat ketika proses mulai stabil, yaitu pada pengamatan ke-12. Setelah pengamatan ke-12 tidak ada titik yang berada di luar batas kendali, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses terkendali secara statistik. Pembobot ini lebih baik dari pembobot sebelumnya yang menyebabkan kestabilan proses lebih cepat. Selanjutnya, pada gambar 4.5, dengan menggunakan pembobot omega 0,7 dan lambda 0,7, diketahui terdapat 6 pengamatan yang berada di luar batas kendali. Plot trace vitae yang bermula dari pengamatan kedua, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6, nilai batas kendali atas sebesar 0,7502 dan nilai BKB sebesar minus 0,3824, proses mulai stabil pada pengamatan ke-6. Dengan demikian, baik buruknya proses dapat dilihat mulai pengamatan ke-7, sehingga proses dapat dikatakan terkendali karena tidak ada titik yang berada di luar batas kendali ketika proses mulai stabil. Selanjutnya, pada gambar 4.6, dengan menggunakan pembobot 0,9 dan lambda 0,9, diperoleh batas kendali atas sebesar 0,23,
94 dan batas kendali bawah sebesar minus 0,1328 yang dianggap bernilai 0. Dapat dilihat pada plot trace VT yang bermula dari pengamatan ketiga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6. Berdasarkan nilai pembobot tersebut, terdapat 3 pengamatan yang berada di luar batas kendali. Dengan demikian, pembobot ini dianggap sensitif dibandingkan pembobot yang lainnya. Sama halnya dengan pembobot sebelumnya, ketika proses mulai stabil, yaitu pada pengamatan keempat, tidak ada data yang out of control, sehingga proses dapat dinyatakan terkendali secara statistik. Adapun perhitungan batas kendali atas dan batas kendali bawah menggunakan persamaan 4.12 dengan nilai omega 0,1 dan lambda 0,1 dan nilai L 2,7900 diperoleh hasil sebagai berikut, di mana batas kendali atas yang diperoleh itu 7,9656 dan batas kendali bawah sebesar minus 3,1056. Dengan melakukan perhitungan untuk semua pengamatan dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2. Pengendalian variabel proses produksi pipa RW menggunakan bagan kendali MV dengan berbagai kombinasi nilai pembobot, omega, dan lambda sudah dilakukan. Gambaran umum yang diperoleh berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan variabilitas proses produksi pipa RW periode Januari sampai dengan Juni terkendali secara statistik. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagan kendali yang paling sensitif dalam mendeteksi variabilitas proses. Dapat dilihat pada tabel di samping, di mana omega 0,9 dan lambda 0,9 memiliki nilai trace VT dikurang batas kendali atas sebesar 98,5437 adalah nilai terkecil di antara semua pengamatan, sehingga dapat disimpulkan nilai yang paling sensitif dalam mendeteksi pergeseran variabel proses dengan menggunakan bagan kendali MV, yaitu dengan menggunakan lambda 0,9 dan omega 0,9. Selanjutnya, karakteristik kualitas pipa RW fase 2 dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan nilai minimum dan maksimum berat pipa menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai target yang ditetapkan, sehingga terindikasi variabel berat memiliki akurasi yang rendah namun masih dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan. Adapun uji distribusi normal multivariat pada fase 2 secara visual dapat dilihat pada gambar 4.7. Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan hasil perhitungan jarak kuadrat menunjukkan bahwa nilai proporsi lebih dari nilai chi-square tabel sebesar 2,37 adalah 0,95 yang berarti bahwa dari 40 titik yang ada sebesar 95% titik. Berdasarkan hasil tersebut diputuskan H0 diterima. Pada uji independensi fase 2 didapatkan hasil pengujian berdasarkan lampiran 9. Hasil pengujian menunjukkan nilai chi-square sebesar 444,339 lebih besar dibandingkan nilai chi-square tabel sebesar 14,1563 sehingga dapat diputuskan tolak H0. Penerapan bagan kendali generalized variance fase 2 dengan menggunakan software Minitab diperoleh secara visual dapat dilihat pada gambar 4.8, di mana gambar menunjukkan bahwa nilai determinan matriks varian ke varian sebesar 0,457 dan nilai batas kendali atas fase 2 tidak ada pengamatan yang out of control. Penerapan bagan kendali MV pada fase 2 secara visual dapat dilihat pada gambar 4.9 dengan menggunakan pembobot optimum di fase 1, maka diperoleh bagan kendali MV fase 2 di mana pada gambar menunjukkan bahwa pengendalian variabel proses pada fase 2 terkendali secara statistik dengan menggunakan pembobot optimum dari fase 1 yaitu omega 0,9 dan lambda 0,9 diperoleh plot trace VT bermula dari pengamatan ketiga dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya titik yang berada di luar batas kendali ketika proses sudah stabil, yaitu
setelah pengamatan keempat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, hasil analisis pengendalian variabel proses produksi pipa elektrik resistance welded (RRW) di PTX menggunakan bagan kendali generalized variance, pengamatan terkendali pada fase 1 dan 2 dengan nilai batas kendali atas sebesar 5,613 dan nilai BKB 0, sedangkan pada bagan kendali multivariate exponentially weighted moving variance atau MMV pada fase 1 dan 2 dengan pembobot optimum 0,9 dan lambda 0,9 diperoleh nilai batas kendali atas sebesar 0,2394 dan batas kendali bawah sebesar minus 0,1328 juga terkendali secara statistik. Kesimpulan kedua, hasil analisis bagan kendali generalized variance menunjukkan tidak ada pengamatan yang berada di luar batas kendali, sedangkan pada bagan kendali MMV, terdapat 3 pengamatan yang berada di luar batas kendali, sehingga dapat disimpulkan bahwa MMV lebih sensitif mendeteksi pergeseran varian dibandingkan dengan generalized variance. Adapun saran dalam penelitian ini, selanjutnya adalah bagaimana menentukan kapabilitas proses dari bagan kendali multivariate generalized variance dan MMV. Terima kasih.